Hai, apa kabar? Ya, jadi pada video kali ini saya mau bahas monitor dari BenQ, yakni BenQ Mobius EX3210R yang udah saya pakai sekitar 2 minggu ke belakang. Jadi buat kalian yang belum tahu, BenQ itu punya beberapa lini atau line up dari monitor mereka, dan Mobius ini adalah lini yang ditujukan untuk para casual gamers. Jadi monitor ini tuh monitor gaming yang ya kelasnya masih kelas casual. Jadi menurut saya monitor ini tuh masuk ke kategori all-rounder karena masih bisa memenuhi banyak kebutuhan saya, misalnya buat kerja, editing video, dan pastinya untuk main game karena memang monitor ini adalah monitor gaming. Sementara untuk lini kompetitif, BenQ itu punya monitor yang namanya adalah Zowie, itu memang ditujukan untuk para profesional gamers. Oke, buat kalian yang udah sempat nonton video unboxing dan first impression saya tentang monitor BenQ Mobius EX3210R ini, di situ saya sempat bilang kalau saya tuh udah sekitar 2 tahunan menggunakan monitor yang ukurannya 24 inch dan berasa sangat kekecilan saat ini. Jadi dengan monitor BenQ yang ukurannya 32 inch ini tuh berasa banget upgrade-nya, karena dengan layar yang semakin besar akan semakin banyak konten yang bisa saya lihat dari monitor. Monitor ini udah menggunakan resolusi QHD atau 2K dengan refresh rate up to 165 Hz. Secara resolusi menurut saya ini udah pas aja ya, nggak terlalu tajam tapi nggak terlalu pixelated juga. Resolusi 2K di layar 32 inch masih terasa cukup sweet spot menurut saya. Terus secara desain, monitor ini menggunakan panel VA curve dengan tingkat lengkungan itu di 1000R yang secara tingkat lengkungan nggak terlalu melengkung-melengkung banget ya. Terus untuk ketiga sisi bezelnya udah tergolong tipis, sementara bezel bagian bawah cukup tebal karena dia nempatin beberapa fitur yang sangat bermanfaat yang nanti bakal saya bahas belakangan. Secara tingkat akurasi warna, monitor ini juga udah cukup tinggi dengan 90% DCI-P3 dengan tingkat brightness di 400 nits dan kontras rasio sampai 3000:1, yang kalau dipakai buat kebutuhan editing foto, video di Premiere Pro maupun di Adobe Photoshop itu masih sangat mumpuni. Cuman karena panel yang dipakai adalah panel VA, ada satu kekurangan yang nggak bisa dihindari, yakni adanya color shifting jika dilihat dari samping. Tapi sebenarnya ini bukan big deal buat saya karena menggunakan layar lengkung itu nggak akan terlalu lihat ke sisi-sisi amat, karena ketika kita menggunakan layar lengkung, sudut pandang kita dari kanan dan kiri serta dari depan itu bakalan sama. Untuk masalah port, monitor ini juga udah sangat lengkap. Ada 2 port HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, port audio 3,5 mm, 2 port USB Type-B, dan 1 port USB 3.0. Dan yang bagusnya udah menghadap ke bawah, jadi jatuhnya akan lebih rapih dan mudah untuk kabel manajemennya. Ditambah lagi, BenQ udah memikirkan sedemikian rupa dengan ngasih sebuah penutup port agar manajemen kabelnya semakin rapi. Lanjut untuk kaki monitornya, ini cukup lebar dan besar, lumayan makan tempat di meja kalian. Jadi kalian harus pertimbangkan juga dengan lebar dari sisi kiri ke kanannya ini sampai 56 cm, sementara lebar dari depan ke belakang itu ada di 26 cm. Emang harus lebar sih, karena untuk menopang berat monitornya yang tergolong lumayan berat di 9,7 kg. Untuk stand monitornya ini bisa di-tilt, lalu bisa swivel atau toleh kanan kiri, dan bisa naik turun maksimal di 10 cm. Kalau kalian merasa kaki monitornya bakal banyak makan space di meja kalian, ini kalian bisa pasang aja monitor arm seperti yang saya gunakan ini, dan udah bisa menggunakan VESA mount yang berukuran 100x100 mm. Tapi harus pastikan lagi, monitor arm yang kalian punya itu kapasitasnya harus mampu menopang monitor dengan berat sampai 10 kg. Terus kalau ngomongin tombol-tombol, dia punya 3 tombol, yakni ada 1 tombol power, 1 tombol input, dan 1 joystick untuk masuk ke menu OSD serta untuk geser-geser menunya. Ini tombolnya ada di bagian bawah monitornya ya. Atau kalian kalau mau lebih simpel juga menggunakan remote aja, ini juga udah disediakan dalam paket penjualannya. Untuk OSD-nya ini menurut saya menunya keren ya dan fungsional, karena di menu pertama kita langsung disuguhkan shortcut yang bakal sering kita gonta-ganti, yakni color mode, dan kalau mau masuk ke menu yang lebih dalam, lebih advance, which is ini jarang digunakan sebenarnya, jarang diotak-atik, kita masuk ke menu yang paling bawah, dan di sini kita bakal menemukan pengaturan OSD yang lebih lengkap. Fitur lain yang ada di monitor ini adalah adanya mode SDR, yang kalau di BenQ sendiri dikasih nama SDRI, dimana dengan fitur ini kita bisa mendapatkan warna yang lebih vibrant dan juga kontras yang lebih baik pada saat main game atau nonton film. Untuk akses fitur SDRI ini kita bisa langsung aja pencet tombol yang ada di bagian kanan monitor dan bakal mendapatkan 4 pilihan, yakni ada Game SDRI, Cinema SDRI, Display SDR, atau dimatikan semuanya. Selain itu, di monitor ini juga udah ada fitur yang sangat killer ya, ini jarang banget ditemui di monitor lain, yakni fitur Eye Care yang sensornya tuh terletak di bagian bawah monitor, yang bentuknya tuh mirip poni pada layar iPhone.
Jadi simpelnya fitur ini tuh bakal mendeteksi cahaya yang ada di sekitar ruangan kita dan dia nanti bakal menyesuaikan tingkat kecerahan pada layarnya. Jadi dia ketika ruangannya itu gelap, layarnya akan turun jadi lebih redup dan ini bakal sangat nyaman terutama ketika kita pakai dalam kondisi ruangan yang cukup gelap atau kita kerja dalam kondisi malam hari. Satu lagi, monitor ini tuh udah dilengkapi dengan built-in speaker yang bukan kaleng-kaleng ya, dimana dia udah punya stereo speaker dengan output 2x2 watt dan udah punya subwoofer dengan output 5 watt yang didesain by Trevolo. Sebelum punya monitor ini, saya tuh kepikiran pengen punya speaker karena speaker bawaan dari laptop saya tuh kayak berasa kurang aja. Tapi setelah menggunakan monitor ini, hasrat untuk membeli speaker itu jadi hilang. Karena kualitas dari speaker di monitor ini tuh kerasa sangat powerful, terus bassnya cukup berisi, nggak kayak kebanyakan speaker yang ada pada monitor lainnya, yang terkesan cuman sekedar ada aja. Terus dia juga punya 5 preset equalizer bawaan yang bisa kalian sesuaikan dengan selera telinga kalian. Terus untuk experience gaming, berhubung saya bukan gamers, saya tuh sangat jarang main game di PC, banter-banter cuma main Football Manager. Jadi saya tuh minta tolong sama teman saya yang main beberapa game dan ngasih inputan ke saya untuk saya sampaikan dalam video ini. Fitur-fitur gaming di monitor ini udah sangat lengkap ya, dengan refresh rate up to 165 Hz yang bisa aktif kalau kita pakai kabel DisplayPort-nya. Sementara kalau kita pakai kabel HDMI mentok di 144 Hz aja. Terus monitor ini juga udah support AMD FreeSync dan juga Nvidia G-Sync yang wajib menggunakan kabel DisplayPort-nya tadi. Jadi dari beberapa game yang udah coba dimainkan di monitor ini, diantaranya ada Red Dead Redemption dan juga God of War, pengalaman pakai monitor ini tuh udah kerasa smooth banget dengan menggunakan refresh rate 165 Hz dan juga respon time-nya tuh udah 1 millisecond MPRT. Lalu dengan tingkat kontras yang tinggi di 3000:1 ditambah fitur game SDRI, skenario yang bagian gelap yang pada game itu akan lebih mudah terlihat. Terus fitur lain yang ada dalam monitor ini juga udah disediakan color mode e-paper yang sangat berguna bagi kalian yang senang baca artikel atau baca komik. Karena dengan menggunakan mode ini, layar itu akan berubah menjadi hitam putih yang bikin mata jadi lebih nyaman dan pastinya jadi nggak mudah capek digunakan dalam waktu yang lama. Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, jadi monitor ini tuh dijual di harga SRP-nya adalah 12.900.000 dan harga segini tuh tergolong cukup tinggi ya, dan terasa bukan untuk semua orang. Tapi dengan harga mahal yang kita bayarkan tadi, kita bakal dapetin fitur-fitur yang sangat jarang kita temui di monitor lain seperti fitur iCare, terus juga fitur SDRI yang saya cukup banyak dengar testimoni positif dari para pengguna monitor BenQ. Terus juga ada speaker yang sudah sangat oke kualitasnya dan kita bisa lebih hemat untuk tidak usah beli speaker lagi. Dan ya, karena monitor ini termasuk monitor all-rounder ya, menurut saya. Jadi untuk digunakan editing, untuk digunakan kerja itu masih sangat oke. Dan untuk dipakai buat main game juga udah sangat mantap ya, karena sebenarnya fitur-fitur dari BenQ Mobius EX3210R ini adalah ditujukan untuk main game. Ya, untuk main game yang lebih ke arah casual gaming. Dan ya, kayaknya segini aja untuk video review saya tentang monitor BenQ EX3210R ini. Dan kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang monitor ini atau link pembeliannya juga udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Ya, terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.